Kita mulai ya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara semua. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, baik, sehat-sehat kita semua ya. Ketika Bapak Ibu datang ke sini, saudara-saudara semua datang ke gereja ini untuk ikut mendoa menjelang Pentakosta bersama siapakah? Sama anak? Yes, ada yang sama anak. Ada yang sama siapa lagi? Saya sama suami saya. Ada juga yang sendiri karena dari tempat kerja maupun dari rumah masing-masing. Dari manapun kita berangkat dan dengan siapa kita berangkat, sekarang kita berkumpul, bertemu dalam doa menjelang Pentakosta, spiritualitas berkomunitas. Kita hadir di sini, bertemu, bersekutu bersama karena kasih-Nya. Mari kita nyanyikan bertemu dalam kasih-Nya, dilanjutkan oh betapa indahnya. Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan bersama-sama dengan sukacita dan dengan gerakan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Kita ulangi lagi. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Lihat kiri kanan. Oh, saudaraku dan saudariku, Yesus cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, Betapa eloknya. dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala
tarik nafas. Kita akan doa pembuka dipimpin oleh Penatua Wasti. Mari persilahkan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mulai ibadah ini dengan menyiapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bila pada malam hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk beribadah secara onsite. Kami bersyukur bahwa kami boleh belajar mengenai firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Saudara Seva mengenai spiritualitas berkomunitas. Berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, supaya kita semua bisa mengerti apa kehendak-Mu melalui spiritualitas komunitas ini. Kami berdoa juga untuk semua yang terlibat di dalam ibadah malam ini, supaya bisa lancar selesai hingga ibadah selesai. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara semua, sebagai manusia kita akan selalu berhubungan, berinteraksi satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah makhluk sosial, kita berkomunitas. Komunitas itu artinya apa sih? Saya cari di Google, menurut KBBI artinya kelompok organisme, orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu, masyarakat paguyuban. Berkomunitas yang akrab kita sebut dengan, saya baca tadi itu kongko, nongkrong bersama. Ya, kita akan meet up ya di situ ya, ditulis ya, kongko bersama. Itu bukan bukan hanya kaum muda saja, tetapi orang tua pun di segala usia. Kita akan selalu berinteraksi, kita akan selalu berelasi, baik dari keluarga terdekat, keluarga inti, meluas ke keluarga besar, juga tetangga kita, teman yang kita jumpai, juga sesama yang kita temui di sepanjang kehidupan kita. Jadi waktu kita kecil itu kalau kita berinteraksi mungkin kita akan bersikap seperti anak kecil. Semakin besar kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Jadi kita akan terus memaknai apa itu sebetulnya kita berkomunitas seperti itu. Nah, pada hari ini, di malam ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Saudari Yosefa. Jadi kita dalam hal ini kita akan bersama-sama menghayati bahwa komunitas itu adalah pemberian Allah. Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kasih Allah pengikatnya, mari kita sama-sama kita nyanyikan bahwa benar hanya kasih Allah yang mengikat kita yang mau hidup dalamnya. Kasih Allah pengikatnya. Kita mendengar firman-Nya, kita juga akan nyanyikan lagu tema kita, Datanglah ya Sumber Rahmat, yang mengingatkan kita untuk menyadari bahwa kita memerlukan Tuhan Sang Sumber Rahmat yang mengajari kita
untuk mengisi hati kita dengan firman-Nya untuk tidak meninggalkan kasih-Nya. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mana indah gita belai sorgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, memberikan yang sesat untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi, rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita mau meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia-Mu bagi kami Tuhan. Dan jikalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, kiranya rahmat-Mu datang melingkupi kami dan menolong kami untuk boleh mengerti firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, supaya kami boleh juga memahami dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga perlengkapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah setiap pribadi yang hari ini mendengar firman yang hanya daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat apa nih Bapak Ibu? Malam? Malam, soalnya biasanya pagi ya, jadi kalau selamat malam agak aneh. Selamat malam? Selamat malam. Nah, Bapak Ibu, tadi waktu Bu Mercy sudah menceritakan tentang komunitas gitu ya, pembukaan gitu ya. Wah saya udah bilang, wah amin aja ini sebenarnya gitu. Sudah selesai amin gitu kan, tinggal kasih ayat gitu kan. Karena sebagian besar yang dikatakan Bu Mercy itu benar gitu. Ini berbicara berkomunitas gitu kan, spiritualitas berkomunitas, berbicara tentang kebutuhan kita untuk berelasi dalam komunitas. Nah Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan tentang ini gitu ya, tentang materi tentang ini, saya kemudian teringat karena di buku hijau, jadi buku itu ada buku pegangan liturgi keseharian, kami kalau di teologi bilangnya buku hijau gitu. Di buku hijau menceritakan pengalaman dia bersahabat dengan yang namanya Rebeka. Dan kebetulan saya punya sahabat namanya Ribka yang saya panggil Rebeka begitu. Dan ini mengingatkan saya begitu ya dalam kehidupan berkomunitas, ketika saya di dalam komunitas saya bersama-sama dengan Rebeka dan teman-teman yang lainnya begitu ya, adalah komunitas, ini sebenarnya komunitas kader GKI UKDW angkatan 2016 yang ada di Jogja begitu ceritanya. Kami cuma bertujuh begitu. Nah komunitas ini komunitas yang bahkan setiap pagi, kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah di pagi hari bilang, Pak Kiki pernah tanya, siapa yang pagi hari ngapain Kak Seva gitu kan, waktu di spiritualitas bangun pagi kan, saya bilang, apa itu Bapak Ibu ingat gak? Mencari keributan begitu kan. Karena benar itu yang terjadi begitu, karena setiap pagi saya menelpon teman-teman saya.
Sebagai orang-orang ekstrovert begitu ya, saya tuh butuh komunitas untuk mengecharge tenaga saya begitu. Jadi saya setiap pagi telepon teman-teman saya, baik itu yang sudah Rebecca tadi gitu ya, yang ada di Surabaya dan maupun teman-teman saya seperti Iran yang ada di Jogja itu saya telepon satu-satu. Cuma tanya lagi apa, udah cuma gitu doang. Terus nanti dimatiin. Cuma gitu doang, tapi seru aja gitu kan mencari keributan di dalam kehidupan orang lain begitu. Dan itu menjadi satu hal yang tidak keberatan bagi mereka. Berkomunitas di dalam komunitas saya begitu ya. Bahkan ketika saya cuma bilang, Rebecca lagi sibuk. Dia bisa datang ke LPPS karena tahu, oh saya lagi kenapa-kenapa. Dan kalau misalnya saya sedang berfirasat begitu ya, saya cuma tanya, Iren, kamu kenapa? Gitu aja. Dia sudah tahu. Kok kamu tahu? kok kamu tanya begitu? Gitu. Itu hasil dari komunitas, hasil dari kedekatan di dalam komunitas sebenarnya. Keseringan berelasi membuat saya maupun Rebecca teman saya maupun Iren kemudian punya kedekatan, kepekaan satu sama lain. Termasuk teman-teman yang lain. Karena kami hanya bertujuh, jadi kami saling terikat, saling membutuhkan, saling menguatkan di sana. Nah, berbicara tentang komunitas, Bapak Ibu, berbicara tentang komunitas seperti yang dikatakan Bu Mercy tadi ya, komunitas di dalam KBBI-nya adalah kelompok organisme tadi. Coba lihat yang saya garis bawahi. Oh, garis bawahnya meleset ya. Kalau di Canva garis bawahnya itu ada di saling berinteraksi. Jadi kelompok organisme orang ini sebagai organisme orang dan saya agak kelihatan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu masyarakat maupun paguyuban. Nah, yang garis bawah ini harusnya saling berinteraksinya. Ini menarik Bapak Ibu, kenapa ada kata saling berinteraksi? Kan yang saya lakukan tadi juga berinteraksi ya, ketika saya telepon gitu kan, ketika saya, walaupun jarak jauh begitu, saya berinteraksi. Ketika saya mencari keributan gitu, kalau di sini cari keributannya sama siapa aja gitu ya. Selamat pagi, saya selalu setiap pagi gitu ya, enggak setiap pagi juga sih, setiap saya kesini lah, saya ke TU, morning, wah mereka udah tahu ini Kak Seva nih, pasti gitu. Itu cara saya berinteraksi. Nah, di dalam komunitas yang penting, yang membedakan komunitas dari kumpulan orang banyak adalah saling berinteraksi. Maka saling berinteraksi itu ada dua hal yang penting tuh, kata berinteraksinya dan salingnya. Berinteraksi Bapak Ibu terjadi ketika ada panggilan. Kok bisa? Coba Bapak Ibu sapa kanan kiri gitu kan, atau sapa orang yang tidak pernah, orang asing begitu. Hai gitu kan. Nah, sedangkan ketika Bapak, itu lagi pada nyapa-nyapa nih, ketika sapa begitu ya, ada sapaan. Sapaan lahir dari apa? Dari keterpanggilan untuk menyapa. Lalu yang lainnya deh, ketika kita bertemu orang asing itu kemudian jatuh misalnya gitu kan, terus kita menolong, akhirnya ada interaksi kan di situ. Nah, interaksi itu kemudian lahir dari apa? Lahir dari keterpanggilan untuk menolong. Maka di dalam berinteraksi ada keterpanggilan. Panggilan menjadi dasar untuk berinteraksi. Nah, kata saling menunjukkan bahwa panggilan itu direspon Bapak Ibu. Panggilan itu direspon. Direspon oleh orang yang tadi, orang yang ditolong, orang yang disapa, begitu. Jadi direspon. Jadi saling berinteraksi, ada apa? Ada panggilan dan ada respon. Nah, kalau respon itu panggilan itu direspon dengan baik begitu ya, maka akan menjadi satu hal yang berkesinambungan tuh. Terus menerus ketika direspon dengan baik ya nanti kembali lagi dipanggil gitu kan. Ketika misalnya kita ditolong nih, kita bilang oh iya terima kasih gitu kan. Nanti kita ketemu lagi dan lain sebagainya, berlanjut dengan keterpanggilan yang lain untuk berelasi dan lain sebagainya. Nah, itu akan akan membangun sebuah relasi dan komunitas. Jadi relasi, komunitas. Nah, minta tolong di ini aja ya, supaya saya ngekliknya enak. Nah, ini ya. Jadi relasi dan komunitas Bapak Ibu
Lahir dari apa? Lahir dari interaksi. Interaksi yang kemudian membuat interaksi yang terus-menerus, kemudian membuat apa? Membuat hubungan relasi dan kemudian menjadi komunitas, diperluas menjadi komunitas. Karena ketika kita berrelasi gitu ya, kita ada panggilan dan respon yang terus-menerus gitu terjadi di dalamnya. Responnya tentu respon yang baik dan kadang ya walaupun respon di dalam komunitas, kadang juga ada respon yang nggak baik ya Bapak Ibu. Mungkin kita di dalam komunitas juga menemukan masalah, iya. Tetapi kemudian ada keterpanggilan lain. Ada keterpanggilan lain untuk apa? Untuk merawat komunitas. Maka keterpanggilan dan respon itu sangat kuat di dalam hidup berkomunitas kita. Nah di dalam berkomunitas secara Kristiani Bapak Ibu, apa sih panggilannya? Nah kita mau buka, kita mau baca dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Itu saya salah ketik. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Berbunyi demikian seperti yang tertulis. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi keterpanggilannya adalah apa? Saudara-saudaraku kekasih, marilah kita saling mengasihi. Itu menjadi panggilan kita. Panggilan kita dalam berkomunitas sebagai komunitas Kristen. Nah, sekali ini kita diajak untuk apa? Untuk melihat spiritualitas di balik komunitas, di balik kebiasaan kita untuk kongko-kongko, nongkrong tadi kan kata Bu Mercy gitu kan, meet up gitu. Berkomunitas, nongkrong, meet up, kongko-kongko, itu adalah cara kita untuk berkomunitas. Dan kita mau cari tahu nih spiritualitas apa di balik itu. Dan ini jawabannya. Bapak Ibu masih ingat spiritualitas? Spiritualitas kalau di bahasa Ibrani-nya ruah gitu ya, kalau di bahasa Yunani-nya pneuma, gitu. Atau saya salah mengingat nih. Nah, itu artinya sebuah nafas. Arti pokoknya tuh sebuah nafas yang menggerakkan kehidupan. Maka kalau kita berbicara spiritualitas adalah sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita. Sesuatu yang mendorong kehidupan. Nah kalau spiritualitas berkomunitas artinya sesuatu yang mendorong kita untuk berkomunitas. Sesuatu yang mendorong kita. Apa yang mendorong kita terlebih dahulu untuk berkomunitas di dalam kasih tadi, kalau secara Kristiani, adalah relasi bersama Yesus. Relasi bersama Allah. Bapak Ibu ingat ya waktu kita kemarin spiritualitas apa tuh? Makan ya sama Bu Melani gitu ya. Sempat disinggung juga tentang spiritualitas. Tentang relasi antara manusia, antara Allah dan manusia. Relasi antara Allah dan manusia, karena ada relasi Allah, karena Allah mengasihi begitu ya, kemudian dia menganugerahkan kepada kita sebuah relasi kepada manusia dan manusia meresponnya dengan rasa syukur. Itu yang kemarin dibahas Bu Melani gitu ya. Nah, begitu juga spiritualitas berkomunitas. Didasari dengan hal yang sama, relasi dari Allah kepada manusia. Bedanya relasi, enggak bedanya tetapi diperlengkapi gitu ya. Relasi Allah dan manusia itu tidak hanya tentang aku dan Allah, tetapi aku, Allah dan sesama. Enggak cuma aku sama Allah nih, tetapi aku, Allah dan sesama. Di dalam komunitas itu enggak cuma ada aku Allah, tapi aku Allah dan sesama. Maka kasih, maka relasi yang terjalin adalah relasi bersama-sama dengan Allah dan sesama. Nah kalau kita berbicara lagi ditanyain spiritualitas apa di balik komunitas, maka kita kembali lagi ke sini. Spiritualitas untuk saling mengasihi. Yang membuat kita terdorong adalah kasih. Yang membuat Allah itu terdorong adalah kasih Allah. Kasih Allah mendorong Allah untuk menganugerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Gitu kan, untuk menebus kita. Dan kita merespon kasih Allah itu dengan apa? Rasa syukur. Rasa syukurnya itu kita wujudkan dengan hidup di dalam
kehidupan bersama sesama dengan saling mengasihi. Nah, nanti sesama kita mewujudkannya kepada siapa rasa syukurnya? Ya kepada Allah. Gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah lingkaran tuh. Nah, spiritualitas berkomunitas gitu ya, menurut 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu, berbicara tentang kasih dan tidak hanya tentang kasih, tetapi juga ada pengenalan akan Allah. Tentang kasih, yang pertama spirit untuk mengasihi, menghidupi kasih Allah dengan mengasihi dalam komunitas. Yang kedua berarti spirit untuk mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Maka di situ ketika kita mengasihi, ketika kita saling mengasihi, berkomunitas di dalam kasih, kita sedang belajar tentang Allah. Kita sedang belajar untuk mengenal Allah. Kita sedang bertumbuh untuk semakin mengenal Allah. Nah, ini spirit yang kedua. Jika spirit yang pertama mengatakan untuk saling mengasihi, spirit yang kedua mengatakan untuk mengenal Allah. Nah, spirit berkomunitas ini yang mau diingatkan penulis surat Yohanes kepada komunitas saat itu. Saya cerita sedikit deh, di balik latar belakang, di balik penulisan surat ini, begitu kan. Jadi surat Yohanes ini ditulis oleh penulis untuk jemaat saat itu. Kondisi jemaat saat itu sedang mengalami krisis Bapak Ibu. Sedang di dalam badai kehidupan gitulah. Kalau kita badai kehidupannya apa Bapak Ibu? Persoalan, mau itu persoalan apa? Keluarga, rumah tangga dan lain sebagainya begitu kan? Nah, di sana juga di dalam kehidupan berkomunitas mereka sedang diterpa persoalan. Persoalannya apa? Yang pertama, orang-orang di komunitas saat itu gitu ya, banyak kemudian memutuskan untuk meninggalkan Tuhan saat itu. Lalu ada orang-orang yang terusir dari sinagoge gitu kan, mereka-mereka ini. Yang ketiga, orang-orang ini sedang menghadapi para penyesat-penyesat dan gnostik-gnostik saat itu. Ada ajaran tentang gnostik saat itu yang masuk begitu ya, dan itu menyesatkan mereka gitu. Sehingga krisis ini menerpa kehidupan beriman mereka. Dan oleh penulis satu surat Yohanes saat itu Bapak Ibu, ingin mengingatkan kembali tentang esensi berkomunitas di dalam kehidupan berkomunitas mereka. Sebagai orang-orang yang telah terpanggil, yang terpanggil oleh Allah tadi kan, terpanggil oleh relasi di dalam Allah, mereka diingatkan kembali tentang siapa Allah dan bagaimana kita hidup di dalam komunitas. Spirit berkomunitas itu sendiri, yakni spirit untuk saling mengasihi. Di tengah badai, di tengah cobaan, di tengah terpaan begitu ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kasih itu melenyapkan ketakutan. Kita bisa lihat di ayat 17 sampai 21. Kasih itu melenyapkan ketakutan, menumbuhkan keberanian untuk percaya. Jadi komunitas yang didasarkan dengan kasih melenyapkan ketakutan dan menumbuhkan keberanian untuk percaya. Lah apa hubungannya begitu kan? Apa hubungannya kok hidup saling mengasihi tiba-tiba jadi lenyap ketakutannya gitu kan, lenyap terus tiba-tiba punya keberaniannya, apa hubungannya? Nah, kita ingat-ingat nih Bapak Ibu. Saya mau mengajak Bapak Ibu mengingat-ingat dulu itu pertama kali komunitas dibentuk sejak apa? Ada yang tahu enggak? Pertama kali komunitas di dalam Alkitab itu dibentuk sejak apa? Cikal bakal berkomunitas. Cikal bakal sejak penciptaan Bapak Ibu. Sejak Tuhan menciptakan manusia dan kemudian Tuhan menciptakan manusia yang kedua untuk menolong. Untuk menolong. Sejak itu ada dua manusia yang kemudian akhirnya membentuk komunitas, begitu kan? Penciptaan ketika Allah mengasihi manusia, begitu kan? Ketika Allah mengasihi manusia, dia menciptakan manusia, dia melihat manusia itu sendirian dan dia mengaruniakan seorang penolong. Dan kemudian komunitas itu bertumbuh dan kita sangat tahu banget
sangat tahu banget begitu ya, komunitas yang sangat menjadi sebuah apa ya, menghiasi kehidupan Alkitab kita begitu kan. Jadi komunitas apa? Komunitas yang dibangun oleh Yesus gitu kan. Komunitas 12 rasul begitu, 12 murid Yesus begitu. Itu kehidupan komunitas yang benar-benar ditunjukkan oleh Yesus secara langsung. Untuk apa dibuat komunitas ini, Bapak Ibu? Untuk menolong. Untuk menolong mereka-mereka supaya setiap orang yang melalui kehidupan 12 rasul ini bisa melihat tentang Allah, bisa mengenal Allah dan hidup di dalam kasih Allah. Tuhan Yesus gak perlu ditolong toh sebenarnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu ketika Tuhan Yesus nanti itu akan naik ke surga, siapa yang akan menolong manusia-manusia lain untuk bisa percaya pada Allah. Maka Tuhan Yesus mengutus, Tuhan Yesus mengumpulkan, Tuhan Yesus membentuk sebuah komunitas dan itu direspon sehingga akhirnya terbentuk komunitas 12 rasul itu untuk apa? Untuk menolong. Maka kenapa kasih melenyapkan ketakutan? Saling mengasihi melenyapkan ketakutan. Karena saling mengasihi artinya menolong Bapak Ibu. Karena Yesus yang mengasihi kita, Tuhan menolong kita. Karena kita mengasihi sesama, kita menolong sesama. Gitu bukan? Maka ketika kasih melenyapkan ketakutan, artinya komunitas yang saling mengasihi Bapak Ibu adalah komunitas yang aman. Komunitas di mana kita tidak takut untuk minta tolong maupun untuk menolong. Kita enggak takut untuk minta tolong sama Bu Wasti, sama Bu Mercy, tapi kita juga enggak sungkan untuk menolong. Menolong siapa? Menolong yang butuh ditolong. Maka komunitas yang saling mengasihi menjadi komunitas yang aman ya Bapak Ibu. Kongko-kongko, nongkrong-nongkrong itu gitu kan. Ketika kalau kita meet up gitu kan. Nongkrong meet up itu. Sebenarnya dibanding makannya lebih banyak apanya? Lebih banyak ngobrolnya kan Bapak Ibu. Ngobrol itu menjadi salah satu cara kita menolong, mendengarkan orang lain, mengerti apa persoalan mereka, membantu jika bisa dibantu gitu kan. Tetapi seringkali mungkin nggak sadar gitu ya. Di dalam kehidupan berkomunitas banyak juga komunitas-komunitas kongko-kongko yang tidak ada kasih di dalam sana. Tidak mendasarkan kongko-kongko itu dengan kasih. Sehingga di dalam kongko-kongko itu bukannya saling menguatkan, bukannya melenyapkan ketakutan, tetapi apa? Menimbulkan ketakutan baru. Dengan apa? Dengan gosip misalnya. Ada banyak gitu ya ketika kita sharing gitu ya, malah ketika dari sharingnya digosipin gitu di belakang gitu kan. Nah itu banyak banget sering terjadi dan saya sering menemui itu gitu. Semoga di Taman Aries tidak ada begitu kan. Tetapi yang mau kita belajari adalah berkomunitas, spiritual berkomunitas artinya kita diajak untuk hidup di dalam kasih. Dan kasih itu melenyapkan ketakutan, berarti komunitas kita adalah komunitas yang semestinya membangun rasa percaya dan melenyapkan ketakutan. Komunitas yang membuat kita bisa saling percaya. Bisa dengan leluasa menceritakan apa yang sedang kita alami, apa yang menjadi pergumulan kita. Dan itu yang coba diingatkan penulis surat Yohanes begitu kan, kepada jemaat-jemaat saat itu. Karena di dalam komunitas mereka ketika mereka diingatkan tentang kasih, mereka diingatkan bahwa komunitas ini menjadi komunitas yang saling menolong. Komunitas yang aman untuk segala persoalan bisa diceritakan di sana. Dan bisa dibantu bersama-sama. Bayangkan ya Bapak Ibu saat itu di tengah banyaknya penyesat-penyesat begitu kan. Banyak penyesat, kita aja sudah bingung tentang Yesus, tentang pengajarannya, masih digambah penyesat-penyesat begitu kan. Maka sangat butuh dibantu, apalagi ketika kita mengalami kebingungan, kebimbangan. Kita butuh dibantu. Dan kita butuh komunitas yang bisa melenyapkan ketakutan kita tetapi memberi rasa percaya kepada kita. Dan ini yang mau ditumbuhkan oleh penulis surat Yohanes. Supaya mereka saling menguatkan, supaya mereka saling
menumbuhkan dalam rasa percaya, dan di dalam kasih itu, di dalam komunitas itu didasari dengan kasih Allah, sehingga mereka semakin mengenal Allah. Dan ini yang mau kita belajar Bapak Ibu. Yang kita mau belajar di dalam komunitas kita. Kita diajak untuk sharing. Kita diajak untuk caring, begitu kan? Tetapi sharing dan caring tidak bisa berdiri cuma berdua doang. Harus ada apa? Loving, harus ada kasih. Kalau sharing terus caring jadinya cuma empati doang gitu kan. Empati, tetapi di dalam komunitas empati itu tidak hanya empati tetapi didasari dengan kasih. Kasih siapa? Kasih Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Yang telah menganugerahkan kepada kita sebuah spirit yang menghidupkan di dalam diri kita. Sharing, caring, dan loving. Jadi ketika nanti kita kongko-kongko Bapak Ibu kita nongkrong, kita diajak buat sharing. Kita diajak buat caring satu sama lain. Kita diajak untuk mengasihi, loving satu sama lain. Sehingga di dalam komunitas ada rasa kepemilikan. Kita milik Allah dan kita milik sesama. Tumbuh karena rasa apa? Karena rasa kasih. Sharing, caring dan loving yang dilakukan terus menerus Bapak Ibu. Akan menumbuhkan kepekaan kita satu sama lain. Kita nggak perlu tanya dia lagi kenapa, kita akan tahu kalau dia lagi kenapa-napa. Kita nggak perlu tanya saat ini mungkin ada yang lagi sedih, kita sudah tahu oh dia lagi sedih. Karena kita apa? Karena kita biasa. Karena kita sudah terbiasa melihat, kita sudah biasa berbagi, kita sudah biasa berempati, kita sudah biasa saling mengasihi. Sehingga kita makin peka lagi pada kondisi kehidupan saudara-saudara kita. Dan di dalam kepekaan itu kita diajak untuk meresponnya bukan dengan apa? Bukan dengan menambah ketakutan, tetapi dengan kasih. Apakah di dalam berkomunitas itu tidak ada masalah gitu kan? Karena didasari dengan kasih. Tentu ada masalah. Tetapi bukan masalah yang menjadi fokus kita, tetapi bagaimana kita merespon masalah itu, merespon pergumulan itu dengan kasih. Merespon pergumulan itu dengan kasih yang daripada Allah. Sehingga setiap orang yang bergumul tidak lagi takut. Dan setiap kita semakin dikuatkan ketika kita mendengar pergumulan itu. Bukan malah berfokus pada masalahnya, tetapi fokusnya pada itu tadi ya. Bagaimana kita merespon masalah itu bersama-sama sebagai komunitas. Maka Bapak Ibu, spirit untuk saling mengasihi, spirit berkomunitas adalah spirit untuk saling mengasihi dalam kasih Allah, supaya setiap orang semakin mengenal Allah. Semakin mengenal Allah yang mengasihi kita, semakin mengenal Allah yang menolong kita melalui apa? Melalui saudara-saudara kita, melalui komunitas itu, melalui nongkrong-nongkrong yang kita lakukan, melalui meet up yang kita lakukan. Dan komunitas tadi tidak hanya berbicara tentang komunitas bersama teman-teman, tetapi komunitas yang paling kecil hadir dari keluarga kita. Maka mulailah dari keluarga kita. Untuk apa? Untuk mendasari kehidupan berkomunitas kita sebagai keluarga dengan kasih Allah. Menjadi keluarga yang aman untuk saling bercerita. Menjadi keluarga yang bisa saling melenyapkan ketakutan dan menumbuhkan kepercayaan. Menjadi keluarga yang semakin hidup di dalam kasih Allah sehingga ia semakin mengenal Allah. Keluarga. Lalu meluas lagi dalam pertemanan. Meluas lagi dalam kerjaan dan hidup bergereja kita. Itu spirit berkomunitas kita Bapak Ibu. Maka hari ini Bapak Ibu, kita diajak juga untuk berkaca. Sudahkah di dalam kita berkomunitas begitu ya? Sudahkah ketika kita kongko-kongko dan nongkrong? Sudahkah kasih Allah itu mendasari kongko-kongko dan nongkrong kita? Atau jangan-jangan kongko-kongko dan nongkrong kita hanya untuk sekedar bergosip dan menambah ketakutan orang lain. Mari kita renungkan. Dan hiduplah Bapak Ibu di dalam kasih Allah sebagai komunitas.
saat teduh bagi kita semua Bapak Ibu, tetapi saya mau mengajak Bapak Ibu di dalam saat teduh ini kita mau sama-sama melihat bahwa kanan kiri kita itu adalah teman kita. Kanan kiri kita adalah komunitas kita. Komunitas yang saling mengasihi, yang saling mendukung, yang saling menguatkan begitu ya, mendorong untuk maju. Komunitas kehidupan kita bergereja bukan hanya kumpulan orang banyak. Bukan hanya kumpulan orang banyak yang ke gereja. Tetapi ini adalah komunitas bergereja. Maka di dalam komunitas bergereja harus ada interaksi. Memeliharanya dengan berinteraksi dan berelasi. Maka ayo mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita menyadari itu sambil kita menyanyikan apa? Kau temanku, ku temanmu Bapak Ibu. Tahu kan lagu ini? Kau temanku, ku temanmu, kita selalu. Wah ini tadi ada Erga juga, nanti yang keras ya Dek. Ada guru-guru sekolah minggu juga, nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Nah Bapak Ibu berpasangan dua-dua. Silahkan berpasangan dua-dua, lihatlah bahwa pasangan kalian adalah bagian dari komunitas kalian. Kalau kalau ganjil ya bertiga juga gak apa-apa begitu kan. Bertiga juga gak apa-apa. Kita mau nyanyi ini sebelum kita sama-sama nanti small group Bapak Ibu. Ibu bantu saya. Hadap-hadapan. Tunjuk. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega. Ya lagi. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, ganti pasangan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti celana dengan baju. Oke. Wah. Ngap gak Bapak Ibu? Enggak. Oh enggak, berarti lagi nih. Nah kita mau small group Bapak Ibu. Karena kita ini sebuah komunitas begitu kan. Kita mau small groupnya satu ini aja, satu deret begini. Nah yang bersama-sama bisa bersama-sama gitu ya. Ini bisa bertiga gitu ya. Kita mau small group. Ini maju Bapak Ibu. Kak, maju sama Bu J, sama ini jadi satu aja. Ini small group 1, grup 1, grup 2, grup 3, maju aja Kak. Sama Om Ajes. 4, 5, 6 gitu ya di sana ya di belakang ya. Bareng, wis mantap. Sip. Ayo Kak.
berkomunitas di sini. Nah, kita small group ini kita punya game Bapak Ibu. Oh. Tapi sebelum game, coba tanyain dulu sudah pada kenal belum kanan kirinya? Sudah kenal belum? Kenalan dulu. Supaya kompak pak gitu kan. Nah, tadi firman kita spiritualitas berkomunitas berarti ada dua kan? Spirit untuk apa? Saling mengasihi. Artinya kita sudah mengenal belum? Sudah. Dan kedua spirit untuk semakin mengenal Tuhan. Nah, kalau semakin mengenal Tuhan berarti kita mengenal Tuhan dari Alkitab. Bapak Ibu bawa Alkitab hari ini? Kalau enggak bawa Alkitab HP, karena hari ini kita mau kuis Alkitab. Loh, ini game, small group kita kuis Alkitab. Nah, loh ini ada Pak Kiki malah. Semangat. Sorry. Nah, kuis Alkitabnya bukan tentang apa yang terjadi di dalam Alkitab, bukan. Tetapi kita mau membaca, kita mau membuka Alkitab. Jadi kayak gini Bapak Ibu. Saya mau merangkai sebuah kata. Tapi kata-kata itu terselip di dalam Alkitab kita. Maka nanti saya punya kode yang Bapak Ibu harus pecahkan. Tahu kita permainan ini? Kodenya apa? Misalnya ya, PL 1111. Artinya apa Bapak Ibu tahu enggak? Perjanjian lama, kejadian 1, ayat 1, kata 1. Artinya gitu. Ya, jadi kodenya kayak gitu. Nah, temukan kata-kata ini dan rangkai menjadi sebuah kata-kata. Oke? Saya akan membacakannya langsung. Jadi Bapak Ibu harus mendengar. Nanti Bapak Ibu silahkan Bapak Ibu mencari. Saya akan langsung dulu ya, membacakan semua dulu. Saya akan bacakan semua dulu. Utus salah satu untuk menulis begitu. Nah, yang belakang jangan lupa ya. Wow. Pakai HP. Oke? Dengarkan kata-kata yang ingin saya rangkai. Nah, ini tujuan Bapak Ibu. Tujuannya adalah menemukan kata-kata yang ingin saya rangkai. Pertama, nah katanya berapa ya? Saya hitung dulu nih Bapak Ibu jadian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8 tapi salah satunya ada imbuhan begitu, jadi terpisah gitu, ada yang terpisah. Nah 9 sebenarnya, 9 tapi salah satunya jadi 1 gitulah. Nanti ya kita tulis dulu, kita tulis dulu aja soalnya. Yang pertama PL 1, 12, 18, 12. Terus PB 9, 2, 13, 1. Ayo dengarkan. PB 9, 2, 13, 1. Lanjut PB 3, 2, 12, 5. 2, 12, 5. Lalu PL 20, 14. Oh, kecepatan. PL 20, 14, 9, 8. Waduh, saya tuh semangat sekali berarti. PL 20, 14, 9, 8. Sekali lagi ya. PL 20, 14, 9, 8. Lanjut 20. PL 20, 14, 9, 8. Lalu PL 5, 4, 3, 7, 3. PL 5, 4, 3, 7, 3. Yes, 3, 7, 3. 4, 3, 7, 3.
Lanjut PB 1, 8, 8, 12 dan 13. 8, 8, 12 dan 13. Itu jadi satu terusan 12 dan 13. Lalu PL2 14 1 2. PL2 14 1 2. Lalu PB1 PL2 14 1 2. 14 1 2. 1 2. Terus PB1 1 18. 1 PB1 1 18 2. PB1 1 18 2. Sudah, cepet-cepetan. Apa? Yang pertama PL1 12 18 12. Oke. Cepet-cepetan ya Bapak Ibu. Cepet-cepetan. PL, cepet-cepetan ayo, cepet-cepetan. Tadi saya sudah cepet-cepetan. Firman nantian. Ayo, cepet-cepetan ayo, banyak kan. Ini menguji kehidupan berkomunitas kita. Ayo, semangat, semangat, semangat. Pak Kris membantu mana Pak? Oh ya, semangat, semangat, semangat. Silahkan, silahkan. Ku akan selalu mendukungmu. Ingat lagunya, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, bila kau kesusahan, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan. Ya Allah, aku disusun ibu. Aduh. Boleh apa? Wah, pasal ayat kata. Kitab pasal ayat kata. Kitab pasal ayat kata. Jadi ada 4 ayat kata. Ya, semangat. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Kan lagunya gitu, Oma. Dan bila kau sedih-sedih gak Bapak Ibu, susah gak? Ku akan memelukmu. Halo Bude. Semangat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Ini kayaknya ada lagu enak ya Bu Deva. Bisa gitu dicariin lagu gitu kan. Kau temanku, ku temanmu. Bude. Ya. Main Naldo. Kau temanku, ku teman. Biar gabung gitu.
Wih, ada lagunya nih guys. Semangat biaran. Kecilin dikit. Sip. Semangat. Lalu bersama seperti mentega. Apa tuh? Dengan roti. Apa? Bentar. File 1, 12, 18, 12. Kau teman mendukungmu, mendorongmu terus maju. Ya, dan bila kau sedih, ku akan melukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Ayo Bapak Ibu, kau temanku, ku teman. Ini ngapain ini? Udah. Apa? Iya. Enggak, coba cari lagi. Coba dicek lagi. Bentar. Bentar, tabnya di sini. Dirangkum. File 1 ayat 1 berapa? File 1, 12. Ini 1. Apa? Bentar. Ini. Apa, Pak? PL 20. PL nya itu apa? PL 20, 14, 9, ayat 8. Aku juga cek lagi. Ntar saya cek dulu ya. Apa PL 20 tuh? Amsal 20 ayat Amsal 20. Ternyata saya yang salah. Ayat 8. Betul, saya yang salah. Betul, Bapak satu sini. Apa? Sebenarnya apa? Gak apa-apa. Sebenarnya ada yang saya yang salah. Mantap. Gak ada rumahnya. Ini salah. Enggak. Salah. Iya, salah. Yang itu sudah benar karena jujurnya itu harusnya saling. Yang harusnya kata yang ke-9. Saya benar.
Jujurnya harusnya saling kata yang ke-9. Kata jujur, sebentar tuh. Kata jujur seharusnya saling karena saya salah. Tapi yang sana sudah benar. Iya, iya ini harusnya jujur di sini. Di dalam rumah, betul di dalam. Jadi nggak ada rumahnya. Ya, betul. Jujurnya diganti saling ayat yang ke-9. Ini 1, 2 lagi. Yang paling belakang. Yang paling belakang PB 1, 18, 2. 18, 2. Weh, kelompok bapak-bapak ini diam-diam menghanyutkan ya, sudah selesai aja nih, weh. 4 langsung gas. Nah, yang sini sudah. Ya ampun, di tangan. Jujurnya diganti saling aja. Jujurnya diganti saling. Apa? Iya, komunitas. Oh, sip mantap. Sip mantap. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Betul. Sudah. Nah, yang sudah di sini. Yang sudah di sini. Aku dan kamu jujur Saya kasihi di dalam Tuhan. rumah Tuhan Yesus. Enggak ada rumah di dalam. Di dalam itu kan 1, 2 gitu. Oh, jadi di dalam Tuhan Yesus. Mantap belakang. Nah, yang sudah bisa saling berkelompok, dan updating life. Kira-kira apa sih yang terjadi dalam hari-hari ini, di dalam kehidupan teman-teman? Silahkan. Kira-kira apa yang terjadi di dalam kehidupan teman akhir-akhir ini? Updating life. Terus nanti kita saling mendoakan di dalam doa small group. Silahkan. Yang udah ya Bapak Ibu. Nah, yang belum dikerjain dulu. Yang sudah Bapak Ibu silahkan di dalam kelompok updating life. Apa yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Nanti kita untuk saling mendoakan. Jadi pokok doa kita hari ini adalah saling mendoakan dalam kelompok. Begitu. Silahkan ditanyain satu-satu updating life. Ini kelompok Oma mana? Kelompok Oma-Oma. Apa yang menjadi pergumulan atau apa yang terjadi akhir-akhir ini? Ini kelompoknya apa? Iya. Nanti di sini bisa tanya apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, apa yang menjadi apa akhir-akhir ini ya Bapak Ibu alami. Terus nanti kita doakan sama-sama di dalam kelompok ini. Jadi kelompok ini nanti saya mendoakan. Ini kelompok ini ketawa-ketawa. Dedek baca. Apa Dek? Aku dan kamu harusnya. Harusnya aku dan kamu saling mengasihi. Di dalam itu tuh kedua kata kan di sini. Di dan dalam. Yes. Ayo yang sebelah sini nih mana nih? Ini deh belum ini. Astaga. Yes, menyerah jadinya. Ya sudah kita ya sudah, updating live aja Bapak Ibu. Silahkan menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu selama seminggu ini, akhir-akhir ini. Dan kita mau saling mendoakan di dalam kelompok. Gak apa, udah menyerah ini apa mau main?
Ini mana nih? Dicek dulu apa bisa dicek? Mana nih? Kok jauh ini ya? Ini mau menyerah apa enggak nih? Ayo, yang sudah selesai juga bisa lo bantu yang belum selesai. Ayo juga berkomunitas. Nah, ini yang udah selesai bisa komunitas. Yes, mantap. Silakan updating live. Nanti kita akan doakan dalam kelompok. Cepetan ya? Sulit ya? Biar susah lah itu gamenya. Sudah tahu apa pergumulannya teman-teman atau apa yang sedang dirindukan? Oh ini masih bergumul dengan Alkitab ini. Ini masih bergumul dengan Alkitab ini. Susah enggak tahu tadi? Susah karena saya cepet ya ngomongnya. biar semangat, biar mendengarkan. Aku harusnya nih ya, aku dan kamu saling mengasihi di dalam Tuhan Yesus. Nah itu jauhnya di mana itu? Jauhnya kebanyakan ya. Yang lain ketemu sih aku. Kamu harus. Bukan engkau, kamu harus. Iya ya. Makanya tadi aku cepet banget. Makanya karena ada banyak kelompok, harusnya yang satu bisa tanya lagi. Tadi apa ya? Yang satu mencari. Gitu. Oh, nanti gampang Pak kalau digantilkan. Terlalu gampang nanti. Bentar esensi berkomunitas gitu. Untuk kebesarannya ada. Silakan updating live aja. Maksudnya apa yang sedang digumuli akhir-akhir ini dan apa yang mau didoakan. Ini bergumul dengan Alkitab ya. Apa yang sudah digumuli saya bergumul dengan Alkitab gitu. Salah susah nyari-nyari. Kan itu salah satu komunitas. Enggak ada. Hadiahnya dari penatua asli ya. Saya gituin nanti. Nah itu pergumulan lansia juga pakai kacamata ya. Udah dapat Bapak Ibu sudah updating live? Silakan update saya karena kita mau doa dalam kelompok. Sudah ditanyakan apa yang menjadi pergumulan teman-teman kita dalam kelompok? Belum. Ya kan udah ditanyain dulu belum? Nanti kalau belum ditanyain kita mau berdoa apa? Oke. Silakan ditanya dulu, kita mau bersatu dalam doa habis itu. Mau doain apa? Oke, sudah nih kayaknya, sudah pada berbincang banyak nih kayaknya. Kita mau satu dalam doa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah tahu kan pergumulan saudara-saudara Bapak Ibu di dalam kelompok? Oh ini Bapak Ibu masih bercerita ya? Ya?
Bener ay kongko-kongko, betul. Ini makanya saya bawa kongko-kongko di dalam gereja. Tujuannya itu, udah. Gitu ceritanya. Sudah ya Bapak Ibu ya? Oke? Kita mau satu di dalam doa Bapak Ibu, kita mau doa syafaat. Bapak Ibu sudah bertanyakah pergumulan masing-masing yang mau didoakan dan updating live-nya? Maka mari kita saling mendoakan ya, siapapun yang tadi di dalam kelompok Bapak Ibu dengarkan, dengan pergumulan apapun mereka, bawalah semuanya di dalam doa. Doa syafaat kita hari ini adalah mendoakan pergumulan-pergumulan teman-teman kita di dalam kelompok, dan kita akan sama-sama berdoa bagi klinik kita gitu ya. Semoga Tuhan berkati di dalam prosesnya semakin hari. Apalagi dengan rencana pembukaan besok tanggal 29 soft opening-nya gitu. Kita akan mendoakan itu, dan juga kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang hari ini kita tahu sedang sakit tubuh atau sedang merasakan kelemahan tubuh, kita mau mendoakan mereka. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang hari ini mengingatkan kami untuk berkomunitas di dalam kasih Allah, yang akan selalu memberi kami keberanian untuk percaya dan akan melepaskan kami dari segala ketakutan kami, sehingga di dalam kasih itu kami boleh semakin mengenal Allah. Dan hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa bagi samping kanan dan kiri kami, bagi kelompok kami, small group tadi Tuhan, kami mau berdoa bagi pergumulan mereka. Silakan Bapak Ibu, saya beri ruang dan waktu untuk Bapak Ibu mendoakan. Tuhan, inilah doa kami atas segala pergumulan saudara-saudara kami ya Tuhan. Berkati mereka satu persatu, pribadi lepas pribadi, dan biarlah kami sebagai komunitas-komunitas Tuhan yang dipanggil untuk saling mengasihi, boleh senantiasa mendukung mereka di dalam doa, dan hari lepas hari kami boleh senantiasa menguatkan saudara-saudara kami yang butuh dikuatkan. Kami pun juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk saudara-saudara kami yang hari ini sedang sakit, yang sedang pemulihan juga Tuhan. Berkati mereka satu persatu Tuhan. Mungkin kami tidak bisa menyebut namanya Tuhan, tetapi Allah tahu bahwa Allah mengenal satu persatu hambanya, dan Allah mengenal satu persatu kondisi hambanya. Tuhan tahu apa yang mereka butuhkan, kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Maka urapilah saudara-saudara kami ini Tuhan di dalam tangan-Mu. Kami pun mau berdoa Tuhan bagi klinik Pratama Tuhan, sebagai klinik yang kami rindukan untuk boleh memberkati baik jemaat maupun lingkungan sekitar Tuhan. Kiranya Tuhan berkati di dalam proses klinik Pratama ini mendapat izin maupun memperlengkapi diri Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menjawab setiap doa-doa kami, kerinduan kami atas klinik ini. Tuhan senantiasa menuntun kami dan senantiasa memberi kami kesabaran untuk setia dalam pengharapan di dalam Tuhan. Berkati setiap orang pribadi lepas pribadi yang berada di dalam klinik, yang sedang mengurusi klinik Tuhan. Segala urusannya Tuhan berkati mereka dan berikan mereka hikmat dan bijaksana yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan berkehendak klinik ini untuk terbangun, maka Tuhan pun berkehendak klinik ini untuk memberkati banyak orang. Maka kami serahkan segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan klinik di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-Mu Tuhan, segala pelayanan dan misi Tuhan, segala jemaat dan maupun pendeta Tuhan maupun juga pegiatnya.
Tuhan berkati satu persatu, pribadi lepas pribadi. Biarlah gereja ini menjadi komunitas yang semakin memancarkan cinta dan kasih Allah. Dan berkati Tuhan kami, Tuhan, di dalam kehidupan kami. Biarlah kami pun menjadi komunitas Tuhan, kami yang terpanggil untuk saling mengasihi. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hidup saling mengasihi dalam berkomunitas dan juga semakin mengenal Tuhan yang kita sembah. Perintah baru kita akan nyanyikan bersama dengan berdiri Bapak Ibu, mari bangkit berdiri. akan tutup dengan doa penutup. Mari Kak Seva. Mari Bapak Ibu kita kembali di dalam doa, kita mau tutup persekutuan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas kasih dan rahmat-Mu di dalam malam hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang spiritualitas berkomunitas ya Tuhan. Dan Tuhan, kiranya firman-Mu menjadi pandu kami di dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, yang sebentar lagi kami akan teruskan ibadah ini di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan Tuhan, jikalau sebentar lagi kami mau pulang, kiranya Tuhan memberkati setiap persoalan kami, setiap perjalanan kami, sehingga kami sampai di tempat kami dengan selamat, kami dapat menyelesaikan segala sesuatu yang masih ada dan masih menunggu kami Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi, dan Bapak Ibu mari kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih Tuhan Allah Bapa kita dan juga persekutuan dengan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita sekalian di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita berkomunitas, sehingga kita boleh senantiasa dan saling mengasihi di dalam Allah, kini dan sampai selama-lamanya. Amin.
Bapak Ibu, saya berterima kasih. Duduk, tidak, silakan duduk ya, silakan ya. Senang ya, senang ya kita menyanyi ya. Menyenangkan kok kalau kita menyanyi ya. Sebelum warta, saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Seva, kepada teman-teman pelayan, Bu Lia, Yunike, dan juga semua komisi ibadah yang ikut terlibat di dalam pelayanan hari ini. Dan juga kepada Bapak Ibu semua yang hadir saat ini, saudara-saudara, dan seorang anak ya tadi saya lihat ada ya. Ya, terima kasih untuk hadir di sini kita bersama-sama. Ada remaja ya. Ya, sekarang kita mendengarkan pengumuman dari Pak Kiki ya. Itu Pak Kiki. Setelah itu kita foto bersama. Selamat malam semuanya. Bapak Ibu jangan keluar dulu, kita foto dulu sebentar. Ya, biar jadi kenangan. Tapi sebelumnya warta singkat aja, Bapak Ibu, besok kita memasuki seri terakhir dari Pekan Doa Menjelang Pentakosta. Next. Spiritualitas tidur malam ya. Tapi jangan tidur dulu ya. Ya, jangan ini, dan kita mau belajar apa makna di balik tidur malam. Ya, kita akan belajar dan besok kita akan bersama-sama merefleksikannya, akan dipandu oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon dan pelayan ibadah dari Komisi Kesenian. Besok juga suasana ibadah kita meditatif, gitu ya. Jadi kita akan dalam puji-pujian, dalam perenungan, dan juga kita akan bersama-sama menutup Pekan Doa Menjelang Pentakosta ini. Untuk kemudian di hari Minggunya kita merayakan Pentakosta. Yeay, gitu ya. Di hari Minggu tanggal 28 Mei kita akan bersama-sama merayakan Pentakosta, sembari kita juga menyerahkan persembahan syukur tahunan yang telah kita persiapkan sepanjang tahun untuk kita serahkan di hari Minggu, di dalam semua kebaktian 1 jam 7.30, kebaktian 2 jam 10, dan kebaktian 3 jam 5 sore. Dan diberitahukan Bapak Ibu untuk hari Minggu kita akan menyerahkan persembahannya dengan cara maju ke depan ya. Jadi kita akan bersama-sama menyerahkan persembahan syukur tahunan. Untuk yang tunai bisa mengambil amplopnya, untuk yang non tunai bisa kirimkan lewat kris atau lewat transfer dengan kode unik 04. Ibadah kaum muda juga ada, penyerahan persembahan syukur tahunan jam 10, untuk anak-anak jam 7.30 dan jam 10. Dan besok untuk yang dewasa muda, nah ada sharing dalam DIR, besok akan sharing Pak Yonatan dan Bu Iren. Kita ajak pasutri-pasutri muda, anak-anak kita, anak-anak Bapak Ibu, bukan anak saya ya. Bahaya kalau saya punya anak, gitu ya. Jam 10 pagi kita dorong mereka, ada rekan-rekan muda di sini ya, kita bersama-sama. Itu saja pengumumannya, dan mari kita bersama-sama ke depan, kita akan foto-foto bersama. Nah, silakan, siapa yang akan memandu? Terima kasih untuk Komisi Ibadah, terima kasih untuk Kak Seva. Mari. Ada 2 anak hari ini, tadi ada 1. Saya udah bilang, Timothy berarti udah remaja sekarang. Mari.
Oke. Lihat fotonya Kenaldo ya. Jangan ngomong ya setelah dibuka. Lebih dari 7 detik senyumnya hari ini. Terima kasih semuanya, sampai jumpa besok. Yang putih-putih.